Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan tentang strategi perkembangan pendidikan multikultural. Nah, sebelumnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural? Apa yang dimaksud dengan reorientasi pendidikan multikultural dan bagaimana pengembangan pendidikan multikultural dalam berbasis kompetensi? Maka dari itu, mohon simak baik-baik ya videonya sampai akhir. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu arti dari kerangka konseptual pendidikan multikultural. Konsep sendiri merupakan kumpulan-kumpulan suatu objek, informasi, karakteristik yang dilandasi dalam properti umum. Sedangkan strategi adalah perencanaan yang sengaja dibuat, yang di dalamnya terdapat upaya atau cara agar tercapainya sebuah tujuan. Sedangkan strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang kegiatan yang dirangkai untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicapai. Nah, selanjutnya, multikultural mempunyai arti beraneka ragam kebudayaan. Akar katanya yaitu kebudayaan. Kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Istilah multikultural merujuk pada sosial antropologis, adanya pluralitas kelompok etnis, bangsa, bahasa, agama, dan juga bisa mengasumsikan sebuah sikap demokratis dan egaliter untuk bisa menerima keragaman kebudayaan. Mahfud sendiri mengatakan pendidikan multikultural secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kultural. Jadi, bisa kita simpulkan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk people of color atau pendidikan yang hendak mengembangkan atau mengeksplorasi perbedaan sebagai bentuk keniscayaan. Pendidikan multikultural merupakan pemahaman tentang beraneka ragam kebudayaan, ide, gerakan pembaruan pendidikan, dan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan untuk mengembangkan dan mengeksplorasi perbedaan sebagai bentuk keniscayaan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu dapat memiliki kesempatan yang sama mencapai prestasi akademik di sekolah. Inkorporasi pendidikan multikultural ke dalam program pendidikan. Program pendidikan anak dalam inkorporasi pendidikan multikultural memiliki harapan dan cita-cita yaitu 1. Pendidikan yang menghargai pluralisme budaya. Yang kedua, alternatif dari membiarkan anak memperoleh sendiri pengalaman pluralisme budaya sporadis dan fragmentaris. Yang ketiga, pendidikan secara eksplisit mengakui dan menyambut keragaman dari warisan etnik yang ditemukan dalam diri setiap orang yang disebut orang Indonesia. Yang keempat, pendidikan yang tidak memaksa atau menolak anak karena identitas, suku, agama, ras, dan golongan. Yang kelima, pendidikan mengakui kebutuhan dan manfaat anak untuk berbagi bersama diversitas warisan etnik mereka. Yang keenam, pendidikan yang memberikan kesempatan setiap siswa untuk membantu perkembangannya sense of self. Yang ketujuh, pendidikan yang mengakui pentingnya semua anak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi secara positif dan personal dengan anak-anak dari berbagai latar belakang sosioekonomi dan warisan budaya. Menerjemahkan konsep pluralisme budaya ke dalam praktik pendidikan multikultural. Program pembelajaran multikultural yang akan dikembangkan merupakan sebuah program pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar ganda kepada siswa atau multiple learning environment yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dasar akademis dan sosial siswa. Mode pembelajaran ini yang dikembangkan
dan akan diarahkan pada pencapaian kompetensi-kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kompetensi akademis standar dan dasar tentang nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi akademis untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas. Dan yang terakhir, membantu mengonseptualisasi dan mengaspirasikan sebuah masyarakat yang lebih baik, demokratis, dan memiliki persamaan derajat. B. Reorientasi pendidikan berbasis multikultural. Yang pertama ada revitalisasi kurikulum. Pada dasarnya, pembahasan pendidikan multikultural difokuskan pada hal-hal berikut. Pertama, pendidikan multikultural sebagai studi tentang etnisitas, yaitu penelaahan terhadap berbagai kelompok etnis atau budaya, keunikan masing-masing etnis, serta kontribusinya terhadap kebudayaan nasional. Yang kedua, pendidikan multikultural mempelajari dampak dari ketidakadilan. Dalam hal ini, menggunakan pendekatan historis dan analisis hubungan sosiologis antar kelompok. Kemudian ada pendidikan multikultural sebagai proses pembelajaran. Implikasi dari pendidikan multikultural yang ketiga ini mencangkup hasil serta proses instruksionalnya. Dan yang terakhir ada pendidikan multikultural memerlukan kurikulum yang bersifat akomodatif dan komprehensif. Artinya, selain dapat memenuhi kebutuhan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap, juga memenuhi terwujudnya kerukunan dalam multikultural bangsa. Lalu yang kedua ada penerapan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu penerapan learning to know. Melalui proses pendidikan semacam ini, dimulai sejak SD sampai perguruan tinggi, diharapkan akan melahirkan generasi yang memiliki kepercayaan bahwa manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi diberi kemampuan untuk mengelola dan mendayagunakan alam bagai kemajuan taraf hidup manusia. Kemudian ada penerapan learning to do. Bentuk lain yang termasuk belajar aktif dalam berupa penugasan untuk membuat ringkasan buku atau artikel yang ditugaskan kepada peserta didik untuk membacanya. Selain itu, masih banyak bentuk belajar aktif lainnya yang memungkinkan peserta didik berkesempatan aktif baik secara intelektual, motorik, maupun emosional. Lalu ada penerapan learning to be. Pelaksanaan learning to be adalah prinsip pendidikan yang dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik mandiri. Rasa kemandirian akan tumbuh dari sikap percaya diri, dan sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan dirinya secara tepat. Lalu ada penerapan learning to live together. Penerapan pilar learning to live together di dunia internasional dipandang bertambah penting karena pada era globalisasi yang syarat dengan muatan teknologi dan perdagangan bebas, dimensi kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh setiap agama sering terlupakan karena tekanannya pada nilai secara kebendaan. Ketiga, ada integrasi 4 pilar dengan pendidikan yang berbasis multikultural, yaitu ada pengembangan kurikulum. Perlunya dikembangkan sistem kurikulum yang memungkinkan dapat berlangsungnya proses pembelajaran yang secara epistemologis, psikologis, dan sosial atau moral relevan. Salah satu konsekuensi dari penerapan ini adalah pembaharuan kurikulum dengan mengutamakan materi yang esensial dan sistem evaluasi yang relevan
dengan tujuan pendidikan nasional. Lalu ada peningkatan kualitas profesional tenaga pendidikan. Peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan melalui penyempurnaan sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan guru, serta pembinaan guru untuk meningkatkan kewibawaan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Pengembangan sistem pengelolaan pendidikan. Perlu pengembangan sistem pengelolaan pendidikan dengan menegakkan sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan masyarakat maju dan berdasarkan Pancasila. Lalu ada mengembangkan sistem pendidikan tinggi. Perlu mengembangkan sistem pendidikan tinggi, terutama universitas atau institut yang mampu melaksanakan doktrin Tridharma perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi agen pengembangan masyarakat daerah pada khususnya dan negara bangsa pada umumnya. Dan yang terakhir ada menyamakan persepsi masyarakat. Perlu menyamakan persepsi masyarakat, terutama orang tua, tokoh masyarakat, dan pimpinan formal tentang perlunya memberikan dukungan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Untuk selanjutnya itu tema pendidikan multikultural di Indonesia itu ada 9. Yang pertama tema ketuhanan, yang kedua tema kemanusiaan, yang ketiga persatuan dan kesatuan, yang keempat tema kerakyatan, yang kelima tema keadilan, yang keenam tema silaturahmi, yang ketujuh tema persaudaraan, dan yang kedelapan tema persamaan, yang terakhir 9 tema baik sangka. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Pengembangan pendidikan multikultural berbasis kompetensi. Di Indonesia, wacana pendidikan multikultural masih dipandang relatif baru, dikenal sebagai metode pendekatan permasalahan bagi masyarakat yang heterogen. Pada masa otonomi dan desentralisasi yang telah diberlakukan sejak tahun 1999 hingga sekarang, pemberlakuan pendidikan multikultural sejalan dengan misi pengembangan demokrasi yang dikonsepsikan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Namun, jika otonomisasi kekuasaan daerah tidak dilakukan dengan baik, justru dapat menjerumuskan kita ke arah perpecahan. Kesimpulan, pendidikan merupakan media yang tepat untuk mengenalkan multikultural. Inti dari keberhasilan multikultural adalah keinginan untuk menerima budaya kelompok lain, etnik, gender, bahasa, dan keberenekaan agama sebagai suatu bentuk keseimbangan dan membentuk suatu kesatuan. Pendidikan multikultural harus didekati dengan strategi pembelajaran dan kurikulum yang mengarahkan kepada proses pembelajarannya. Di Indonesia sangat penting untuk memahami multikultural karena kebanyakan perbedaan di negeri ini. Perbedaan-perbedaan yang ada di negeri ini akan menjadi beban atau kekayaan tergantung pada bagaimana warga Indonesia menyikapinya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.